Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Nurul Nafisa dengan NIM 200512040887. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mail server dan saya akan melakukan simulasi di akhir video menggunakan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server email yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Kemudian fungsi dari mail server, yaitu sebagai pengatur atau penerima dan menyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Web Mail Server. Web Mail Server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, Web Mail Server adalah interface, dengan kata lain, sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Kemudian protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, kemudian ada POP3, Post Office Protocol version 3, dan juga IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Pengertian dari SMTP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Kemudian ini ada port SMTP default, yaitu menggunakan port 25, port tanpa dienkripsi, kemudian juga menggunakan port 426 atau port SSL atau TLS, nama lainnya SMTPS. Kemudian ada Post Office Protocol 3 atau POP3. POP3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinannya di server. Biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. Kemudian di sini ada port POP3 default, yaitu port 110 dan juga port 995. Yang selanjutnya adalah Internet Message Access Protocol. IMAP merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan dengan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server,
Ketika Anda akan mengecek email, local mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke email lokal. Di sini terdapat port IMAP default yaitu port 143 dan juga port 993. Dan di sini saya akan melakukan simulasi mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita lihat dulu mail servernya, kita lihat IP configuration. Di sini sudah saya setting. Kemudian kita lihat dulu langkah-langkah percobaannya. Langkah yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1 dan mail server 43.43.43.4. Kemudian tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut menggunakan name mailku.com, kemudian tipenya A-report, kemudian addressnya 43.43.43.4. Kemudian langkah berikutnya yaitu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita kembali ke Cisco, kita ke PC1, command prompt, kita ping dulu, kita ping DNS. Sudah terreply. Kemudian kita ping email server. Kemudian sudah terreply. Kita close, kita ke PC4. Kita ping DNS server. Kemudian kita ping juga email server. Kita ke laptop. Sama, kita ping DNS. Kemudian email server. Sekarang kita beralih lagi ke smartphone. Kita ping DNS. Kemudian mail server. Kemudian langkah kedua yaitu menambahkan mailku.com, name-nya mailku.com, kemudian tipenya A-record, addressnya 43.43.43.4. Kemudian kita ke langkah 3, yaitu dengan cara nslookup mailku.com. Di sini sudah muncul server dan addressnya. Kemudian kita ke laptop, kita ke command prompt dan juga nslookup mailku.com. Di sini juga sudah bisa. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada mail server kita aktifkan server, email, dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut.
kita ke mail server, kemudian kita ke service email, kita tambahkan domain name yaitu mailku.com, jangan lupa di set, kemudian usernya menggunakan Nurun, kemudian passwordnya juga Nurun, kita tambahkan, kemudian user kedua yaitu Nafisa, passwordnya juga Nafisa, kita add, setelah itu pada PC 1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 ke user 2. Kemudian kita ke PC 1, kita ke email, your name-nya kita isi Nurun, kemudian email address-nya Nurun @mailku.com, kemudian ini kita isi mailku.com, ini juga mailku.com, username-nya Nurun, passwordnya juga Nurun, kita save, setelah itu kita akan mengirimkan email dari user 1 ke user 2. Kita ke PC 1, ke email, kemudian kita ke compose, to-nya untuk Nafisa @mailku.com yaitu user 2, subjeknya kita tes saja, kemudian isi dari email ini, halo Nafisa, ini Nurun, salam, kemudian kita send, kemudian langkah berikutnya yaitu kita configure aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Kemudian pada aplikasi mail client di laptop coba replay email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC 1. Kemudian kita ke laptop, kita pilih email, your name-nya kita isi menggunakan Nafisa, kemudian mail address-nya nafisa@mailku.com, kemudian ini mailku.com, ini juga mailku.com, kemudian username-nya Nafisa, passwordnya juga Nafisa, kemudian kita save, kita klik receive. Di sini terdapat email yaitu dari Nurun, sudah kita terima. Kemudian subjeknya tes, kita buka di sini. Di sini subjeknya tes dari nurun@mailku.com, kemudian isinya yaitu halo Nafisa, ini Nurun, salam. Kemudian kita reply, kita balas emailnya, kita balas,
Iya Nurun. Kita akan kirim. Kemudian kita lihat ke PC1. Di sini balasan kita sudah terkirim, yaitu dari nafisa@mailku.com. Kita lihat isinya. Iya Nurun, seperti tadi. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.